Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas bab 7, yakni berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebagai awal, terlebih dahulu kita akan membahas subbab A, mengenal dan memahami surat. Dengan kompetensi dasar 3.13, mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. A. Mengenal dan memahami surat. Tahukah kamu bahwa surat dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi? Selain mengungkapkan aspirasi, surat dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jika kamu pengurus OSIS, surat penting untuk korespondensi dengan sekolah dan instansi lain. Oleh sebab itu, kamu perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kamu akan belajar mengenal dan memahami surat pribadi terlebih dahulu sebelum surat dinas. Urutan tersebut juga berlaku pada kegiatan-kegiatan berikutnya. 1. Mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Agar kamu mengetahui bagaimana surat pribadi, perhatikan surat pribadi berikut ini. Surat pribadi ini dikirim dari Jayapura pada tahun 2015. Isi surat ini adalah ungkapan rindu seorang anak kepada ibunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya tulisan, "Edo tetap merindukan Bunda." Berdasarkan contoh surat tersebut, dapat disimpulkan ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. 1. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. 2. Surat pribadi berisi unsur, tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. 3. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. 2. Mengidentifikasi ciri surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta berpola tetap. Perhatikan surat dinas berikut ini. Ini contoh bagian atas dari sebuah surat dinas. Bagian pertama dari surat dinas adalah kepala surat yang biasanya berisi nama lembaga atau perusahaan penulis atau pengirim surat. Berikutnya ada tanggal, nomor surat, lampiran surat, dan nama dan alamat atau lokasi penerima surat. Di bagian selanjutnya, dalam surat dinas perlu juga dituliskan hal atau perihal sebagai tujuan penulisan surat. Berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka dalam surat dinas biasanya tidak diperkenankan menggunakan salam yang berunsur agama. Di bawah salam pembuka, ada paragraf isi. Isi surat tersebut adalah permohonan izin kepada orang tua atau wali peserta didik agar diizinkan untuk mengikuti kegiatan persami. Paragraf penutup dalam surat resmi biasanya berisi ungkapan mohon maaf dan mohon diri. Dalam surat dinas perlu dituliskan nama pengirim surat yang dibubuhi tanda tangan penulis. Berdasarkan contoh surat dinas tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. 1. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. 2. Struktur surat dinas, yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. 3.
Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. 4. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Itulah ciri dari surat dinas. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.